Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Faizul Muna. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi mengenai skripsi saya dari bab 1 hingga bab 5 yang berjudul Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM setelah implementasi PPh final 0,5% terhadap penerimaan pajak pada KPP XYZ. Untuk abstraknya sendiri, penelitian ini menganalisis pengaruh kepatuhan, kesadaran, dan pemahaman wajib pajak UMKM terhadap penelitian pajak setelah kebijakan PPh final 0,5% di KPP Pratama XYZ. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 139 responden dengan hasil regresi menunjukkan ketiga variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, baik secara parsial maupun simultan. Untuk nilai adjusted R kuadratnya sendiri itu sebesar 0,953 yang menunjukkan bahwa 95,3% variasi penerimaan dijelaskan oleh variabel tersebut dengan pemahaman sebagai faktor paling dominan. Hasil ini menegaskan pentingnya edukasi dan literasi pajak bagi UMKM. Kemudian untuk bab satu pendahuluan saya itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Selanjutnya untuk latar belakang sendiri, yaitu pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang sangat penting dalam mendanai pembangunan di berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Di sisi lain, UMKM memegang peran besar dalam perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 99,99% dari total pelaku usaha dan 61,1% terhadap PDB. Namun, tingkat kepatuhan UMKM masih tergolong rendah akibat kurangnya pemahaman dan kesadaran atas kewajiban perpajakan. Untuk mengatasinya, pemerintah menerbitkan PP Nomor 23 Tahun 2018 yang kemudian diperbarui melalui PP 55 Tahun 2022 dengan menetapkan tarif PPh final sebesar 0,5% dari omset. Meskipun dengan demikian, data penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama XYZ menunjukkan fluktuasi dari tahun 2018 hingga tahun 2024, dengan penurunan signifikan hingga tahun 2022 dan kenaikan kembali pada tahun 2023 sampai 2024. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi efektivitas kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan, kesadaran, dan pemahaman wajib pajak UMKM terhadap penerimaan pajak setelah penerapan PPh final 0,5% di KPP XYZ. Selanjutnya adalah rumusan masalah, di mana yang pertama yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM setelah diterapkannya kebijakan PPh final 0,5% berdasarkan PP nomor 55 tahun 2022 menunjukkan variasi antar pelaku usaha yang dapat mempengaruhi persepsi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama XYZ. Kemudian yang kedua yaitu tingkat kesadaran wajib pajak UMKM menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan dan diduga turut berkontribusi terhadap persepsi peningkatan penerimaan pajak. Kemudian yang ketiga, pemahaman wajib pajak UMKM terhadap ketentuan dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 yang diyakini mempengaruhi persepsi mereka atas kontribusi pajak yang dibayarkan serta dampaknya terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama XYZ. Kemudian untuk batasan masalah, yang pertama penelitian ini difokuskan pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama XYZ, sehingga hasilnya tidak digeneralisasi untuk seluruh KPP yang berada di Indonesia. Kemudian yang kedua, data utama berasal dari data primer, yaitu kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak UMKM untuk mengukur variabel independen dan dependennya. Kemudian yang ketiga, data sekunder berupa data historis penerimaan pajak dan statistik kepatuhan wajib pajak periode 2018 hingga 2024 digunakan secara terbatas hanya sebagai pelengkap latar belakang. Selanjutnya yang keempat, yaitu penelitian ini tidak memasukkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, dampak pandemi, atau kebijakan non-pajak yang dapat mempengaruhi perilaku pajak UMKM. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan.
Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan, kesadaran, dan pemahaman wajib pajak UMKM terhadap persepsi mereka mengenai penerimaan pajak setelah diberlakukannya PPh final 0,5% sesuai dengan PP nomor 55 tahun 2022. Untuk fokus utamanya adalah menilai sejauh mana ketiga faktor tersebut membentuk persepsi atas kontribusi mereka di KPP Pratama XYZ, yang mana hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas kebijakan perpajakan terhadap perilaku UMKM dan dampaknya terhadap peningkatan penerimaan negara. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, untuk manfaat teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu perpajakan, khususnya mengenai pengaruh kepatuhan, kesadaran, dan pemahaman wajib pajak UMKM terhadap persepsi penerimaan pajak pasca PP nomor 55 tahun 2022. Kemudian yang kedua yaitu manfaat praktis bagi wajib pajak UMKM, meningkatkan pemahaman dan kesadaran perpajakan bagi KPP Pratama XYZ sebagai bahan evaluasi pelayanan dan pengawasan. Kemudian bagi konsultan dan pelaku usaha dapat menjadi acuan dalam strategi kepatuhan pajak. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat kebijakan sendiri, yaitu memberikan masukan empiris bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih adil, efektif, dan mendorong kepatuhan sukarela UMKM. Setelah itu ada metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana variabel independennya yaitu kepatuhan, kesadaran, dan pemahaman wajib pajak UMKM, serta variabel dependennya yaitu persepsi terhadap penerimaan pajak yang semuanya diukur melalui data primer berupa kuesioner. Sedangkan data sekundernya yaitu hanya digunakan sebagai pelengkap untuk analisis deskriptifnya. Kemudian hipotesis yang diuji dikembangkan berdasarkan studi yang terdahulu, yaitu yang pertama ada hipotesis satu, yaitu kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Priastuti tahun 2023 dan Amin dan Anguliah tahun 2024 serta Mahendra tahun 2024 menunjukkan bahwa kepatuhan UMKM berdampak langsung pada peningkatan penerimaan pajak. Kemudian untuk hipotesis yang kedua yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, di mana kesadaran ini dinilai membentuk perilaku patuh yang berujung pada meningkatnya penerimaan. Kemudian untuk hipotesis yang ketiga, yaitu pemahaman terhadap kebijakan PBH final 0,5% berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, di mana pemahaman terhadap PP nomor 55 tahun 2022 ini mendorong kepatuhan dan berdampak pada peningkatan kontribusi pajak. Selanjutnya, bab 2 yaitu landasan metode. Dalam skripsi ini meliputi landasan teori, asumsi dan metode yang digunakan, alat dan bahan yang digunakan, teknik pengambilan sampel, serta teknik pengolahan data dan teknik analisis data. Untuk landasan teori sendiri, yang pertama ada teori kepatuhan pajak, di mana kepatuhan mencakup pelaporan dan pembayaran pajak yang tepat waktu dan akurat. Teori kepatuhan ini meliputi economic deterrence theory, di mana kepatuhan dipengaruhi oleh sanksi dan pengawasan, kemudian pendekatan psikologis, di mana norma sosial dan persepsi keadilan juga mempengaruhi kepatuhan, dan penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa kepatuhan UMKM berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak. Kemudian yang kedua yaitu kesadaran wajib pajak, di mana kesadaran adalah kesadaran moral dan tanggung jawab membayar pajak sebagai warga negara. Untuk kesadaran wajib pajak digunakan teori moral tax compliance theory, di mana kesadaran lahir dari nilai moral dan pendidikan. Dan kesadaran meningkatkan kepatuhan dan berdampak positif pada penerimaan pajak UMKM. Kemudian yang ketiga yaitu pemahaman terhadap kebijakan perpajakan, di mana pemahaman mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami aturan dan mekanisme perpajakan. Wajib pajak yang memahami PP nomor 55 tahun 2022 lebih patuh dan taat untuk melapor. Studi juga ditunjukkan pemahaman yang kuat berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak yang dilakukan oleh Kurnia dan Dini serta Munandar dan Maulana. Selanjutnya, yaitu yang keempat, ada kebijakan PPh final 0,5%, di mana kebijakan ini menggantikan
PP nomor 23 tahun 2018 yang menetapkan tarif PPh final 0,5% dari omset bruto UMKM, di mana tujuannya yaitu menyederhanakan pembayaran, mendorong kepatuhan sukarela, dan menciptakan keadilan. Efektivitas dari kebijakan ini tergantung pada pemahaman, kesadaran, dan respons wajib pajak tersebut. Untuk landasan teori yang kelima, yaitu penerimaan pajak, di mana pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, di mana komponen yang mempengaruhi yaitu terdiri dari basis pajak, tarif, kepatuhan, dan kondisi ekonomi. Untuk UMKM memiliki peran strategis dalam perluasan basis pajak nasional, serta PP 55 tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan kontribusi UMKM, namun tantangan pengawasan dan kepatuhan material masih harus diatasi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Selanjutnya yaitu asumsi dan metode yang digunakan. Untuk asumsi penelitian sendiri merupakan perkiraan atau pendapat awal yang belum dapat dibuktikan secara empiris, digunakan untuk membangun dasar logika analisis dalam penelitian ini. Sedangkan untuk metode penelitiannya sendiri, yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, serta pengolahan data melalui Microsoft Excel dan SPSS versi 27. Untuk alat dan bahan yang digunakan, untuk data primer, yaitu kuesioner skala Likert kepada wajib pajak UMKM di KPP XYZ untuk mengukur variabel kepatuhan, kesadaran, pemahaman terhadap PP nomor 55 tahun 2022, serta persepsi penerimaan pajak. Sedangkan data sekundernya yaitu dokumentasi internal KPP XYZ tahun 2018 hingga tahun 2024 yang digunakan hanya sebagai pelengkap dan validasi data primer. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel, di mana populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP XYZ selama periode tahun 2018 hingga 2024. Kemudian untuk jumlah sampel minimum yang dihitung menggunakan rumus Lovin, yaitu sebanyak 92 responden. Namun, berdasarkan ketentuan dari kampus yang mewajibkan minimal 130 responden, kemudian penelitian kuantitatif berbasis kuesioner ini, peneliti menghimpun sebanyak 139 responden yang memenuhi kriteria. Untuk teknik pengambilan sampel sendiri menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang berdasarkan pertimbangan khusus agar dapat mewakili karakteristik yang relevan dan tujuan penelitian. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP XYZ tahun 2018 hingga tahun 2024. Yang kedua, wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT tahunannya tahun 2018 hingga tahun 2024. Kemudian yang ketiga yaitu wajib pajak UMKM yang membayar pajak sebelum dan sesudah PP nomor 55 tahun 2022 tahun 2018 sampai 2024. Berikut ini adalah tabel dari kriteria sampel penelitian, di mana total wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP XYZ tahun 2018 hingga tahun 2024, yaitu sebanyak 5.123 orang. Kemudian untuk wajib pajak UMKM yang tidak melaporkan SPT tahunannya, yaitu sebanyak 1.200 orang. Dan wajib pajak UMKM yang belum pernah membayar pajak sebelum dan sesudah PP nomor 55 tahun 2022, yaitu sebanyak 2.718. Kemudian didapatkan data sampel penelitian sebanyak 1.205 dan jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 92. Selanjutnya yaitu teknik pengolahan data, di mana data dari kuesioner dan instansi terkait diolah menggunakan Microsoft Excel dan SPSS versi 27. Untuk tahapan pengolahannya mencakup penyaringan data, pengkodean, dan pengujian statistik seperti uji validitas, reliabilitas, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, serta regresi linear berganda. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antar variabel secara kuantitatif dan mendukung tujuan penelitian. Kemudian untuk teknik analisis datanya sendiri, yaitu analisis dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan SPSS versi 27, di mana dalam proses mencakup analisis deskriptif, uji validitas, reliabilitas instrumen,
serta uji asumsi klasik yang meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Yang selanjutnya, regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh kepatuhan, kesadaran, dan pemahaman wajib pajak terhadap penerimaan pajak yang dilengkapi dengan uji T dan uji F dan koefisien determinasi atau R kuadrat. Selanjutnya yaitu bab 3 implementasi metode dan usulan, di mana yang pertama yaitu pengujian statistik deskriptif, yang kedua pengujian validitas, yang ketiga pengujian reliabilitas, yang keempat pengujian asumsi klasik regresi, yang kelima pengujian regresi linear berganda, yang keenam ada uji T, yang ketujuh ada uji F, dan yang kedelapan ada koefisien determinasi atau R kuadrat, serta yang terakhir yaitu operasionalisasi variabel. Kemudian yang pertama, pengujian statistik deskriptif, di mana digunakan untuk memberikan gambaran umum terhadap data yang diperoleh dari kuesioner, di mana indikator dan kriteria pengujiannya yaitu min, berarti rata-rata nilai jawaban responden, untuk minimum, yaitu nilai terendah dari jawaban responden, nilai maksimum, yaitu nilai tertinggi dari jawaban responden, dan standar deviasi, yaitu ukuran penyebaran atau variasi datanya. Kemudian yang kedua, pengujian validitas, di mana bertujuan untuk mengukur sejauh mana instrumen mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut Aswar, validitas instrumen menunjukkan kemampuan alat ukur untuk mengungkapkan data dari variabel yang dimaksud secara tepat. Untuk kriteria uji validitasnya sendiri, nilai R hitung lebih besar dari R tabel dengan signifikansi 5%, kemudian corrected item, di mana total correlation lebih dari sama dengan 0,3, kemudian nilai KMO lebih dari sama dengan 0,5, dan Bartlett test kurang dari 0,05. Kemudian untuk pengujian reliabilitas itu bertujuan untuk mengukur sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan konsisten. Menurut Ari Kunto, reliabilitas berkaitan dengan konsistensi hasil pengukuran, di mana tabel dari kriteria uji reliabilitas sendiri yaitu dari Cronbach Alpha, apabila bernilai lebih dari sama dengan 0,70, maka dianggap reliable, dan apabila bernilai kurang dari 0,70, maka tidak reliable. Untuk pengujian asumsi klasik sendiri, yaitu memastikan model regresi memenuhi syarat statistik dasar agar hasil analisisnya valid dan dapat dipercaya. Untuk pengujian normalitas, yaitu memastikan residual berdistribusi secara normal. Dengan pengujian normalitas dilakukan menggunakan dua pendekatan, yaitu ada uji statistik yang dilakukan dengan Shapiro-Wilk, di mana dinilai lebih sensitif dan stabil dibanding dengan pengujian Kolmogorov-Smirnov, terutama saat data mendekati normal meski terdapat outlier kecil, serta dapat digunakan pada sampel yang besar meskipun awalnya dirancang untuk sampel kurang dari 50. Untuk tabel kriteria ujinya sendiri, yaitu apabila nilai sigma-nya lebih dari 0,05, maka data terdistribusi dengan normal, dan apabila nilainya kurang dari sama dengan 0,05, maka data tidak terdistribusi secara normal. Dan untuk uji visual, histogram residual, yaitu pola menyerupai kurva normal dengan normal p-plot, yaitu titik mengikuti garis diagonal. Kemudian untuk pengujian multikolinearitas, yaitu digunakan untuk menilai apakah antar variabel independen berkolerasi tinggi. Untuk tabel kriterianya yaitu apabila nilainya lebih dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas, dan apabila nilai FIF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian untuk pengujian heteroskedastisitas, di mana menilai kesamaan varians residual. Untuk tabel kriteria ujinya sendiri, yaitu uji Gletser dengan nilai sig lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu pengujian regresi linier berganda. Dengan menganalisis pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Menurut Sugiono, regresi berganda digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan dua atau lebih variabel independen. Di sini digambarkan dengan Y sama dengan alfa ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 dan beta 3 X3 ditambah E.
di mana Y adalah penerimaan pajak UMKM dan alfa adalah konstanta, beta 1 adalah koefisien kepatuhan wajib pajak, beta 2 adalah koefisien kesadaran wajib pajak, dan beta 3 adalah koefisien pemahaman kebijakan PPh final 0,5%, sedangkan E adalah error. Untuk kriteria uji regresi linear berganda sendiri, apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05, kemudian adjusted R kuadratnya menunjukkan kemampuan prediksi model. Selanjutnya yaitu uji T, parsial, itu untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah. Kemudian untuk kriteria uji T sendiri yaitu nilai signya kurang dari 0,05 maka dianggap berpengaruh signifikan. Selanjutnya yaitu uji F atau simultan, di mana mengukur pengaruh semua variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Apabila nilai sig agnovanya kurang dari 0,05, maka model signifikan secara simultan. Selanjutnya yaitu pengujian koefisien determinasi atau R kuadrat, di mana menjelaskan seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependennya. Di mana untuk kriteria ujinya, yaitu jika R kuadrat mendekati 1, maka model baik yang menjelaskan variasi Y, dan R kuadrat mendekati 0, maka model kurang baik dalam menjelaskan Y. Selanjutnya yaitu operasionalisasi variabel, di mana ini adalah proses menjabarkan konsep menjadi indikator yang dapat diukur secara kuantitatif menurut Sugiono tahun 2018. Data yang diperoleh yaitu dari 139 responden wajib pajak UMKM di KPP XYZ melalui kuesioner skala Likert yang tujuannya adalah untuk menilai pengaruh variabel X terhadap Y. Yang pertama yaitu variabel dependen atau Y, yaitu penerimaan pajak, itu diukur melalui persepsi terhadap dampak kebijakan PPh final 0,5%, yang indikatornya antara lain adalah yang pertama, UMKM lebih banyak membayar pajak setelah PPh final 0,5%. Yang kedua, tarif 0,5% meningkatkan penerimaan pajak UMKM. Yang ketiga, kebijakan baru mendorong ketaatan UMKM. Yang keempat, aturan yang lebih mudah meningkatkan penerimaan pajak. Yang kelima, kepatuhan UMKM makin baik sejak kebijakan PPh final. Yang keenam, cara lapor sederhana membuat penerimaan lebih baik. Dan yang ketujuh, penerimaan menjadi stabil sejak tarif baru diberlakukan. Dan yang terakhir yaitu kebijakan ini membantu meningkatkan penerimaan negara. Untuk yang selanjutnya, variabel independen atau X, yaitu terdapat tiga variabel yang diduga mempengaruhi penerimaan pajak UMKM, yaitu yang pertama ada variabel X1, di mana kepatuhan wajib pajak, yang kedua ada X2 atau kesadaran wajib pajak, yang ketiga adalah X3 atau permohonan pemahaman PP nomor 55 tahun 2022. Selanjutnya bab 4 untuk hasil dan pembahasan sendiri. Yang pertama dari pengujian statistik deskriptif, yang kedua ada pengujian validitas, yang ketiga pengujian reliabilitas, yang keempat pengujian asumsi klasik regresi, yang kelima ada pengujian regresi linear berganda, dan yang keenam uji T, yang ketujuh uji F, dan yang kedelapan koefisien determinasi atau R kuadrat, dan yang kesembilan adalah pembahasan. Yang pertama pengujian statistik deskriptif, di mana dari data yang telah didapatkan diolah, kemudian didapatkan kepatuhan X1 itu senilai 211,05 yang menunjukkan kepatuhan pajak responden cukup baik. Kemudian untuk kesadaran X2-nya yaitu senilai 22,55 yaitu di mana responden sadar pentingnya pajak dan merespon baik tarif 0,5%. Kemudian yang ketiga adalah X3 tentang pemahaman, yaitu sebanyak 27,78, di mana responden cukup memahami isi PP nomor 55 tahun 2022. Dan yang terakhir yaitu penerimaan pajak atau Y, itu sebanyak 29,37, di mana tarif final dinilai membantu meningkatkan penerimaan pajak UMKM. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengujian validitas, di mana dari hasil yang didapatkan ini, hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel X1, X2, X3, dan Y itu memiliki korelasi lebih dari sama dengan 0,3
dan signifikan P kurang dari 0,01 sehingga dinyatakan valid dan instrumen mampu mengukur variabel secara akurat dan layak yang digunakan dalam menganalisis selanjutnya. Kemudian uji reliabilitas dari hasil pengujiannya didapatkan variabel independen X1, X2, dan X3 di mana alfa di mana konstanta adalah 0,971 dan variabel dependennya Y adalah senilai 0,960, kemudian lebih besar dari 0,70 yang artinya instrumen penelitian ini adalah sangat reliabel, stabil, konsisten, dan dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu pengujian asumsi klasik regresi, di mana dilakukan untuk memastikan model regresi memenuhi syarat statistik dasar, sehingga hasil estimasi tidak bias, efisien, dan konsisten, serta dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan. Untuk pengujian normalitas sendiri ini menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama uji statistik dan uji visualisasi grafik. Untuk uji statistik sendiri menggunakan Shapiro-Wilk karena ukuran sampel tidak melebihi dari 200 dan dinilai lebih sensitif dan akurat dalam mendeteksi penyimpangan dan distribusi normal. Kemudian ini didapatkan hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk di mana hasilnya yaitu nilai sig sama dengan 0,105 yang lebih besar dari 0,05, artinya residual berdistribusi secara normal. Untuk uji visual sendiri, pada gambar histogram residual ini, grafiknya menunjukkan bahwa bentuk distribusi mendekati normal atau simetris. Selanjutnya yaitu untuk gambar plot P, probability, yaitu menunjukkan titik yang menyebar mengikuti garis diagonal, menandakan distribusi yang mendekati normal. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pengujian multikolinearitas, di mana pengujian dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor pada masing-masing variabel independen. Dari hasil uji multikolinearitas, didapatkan bahwa variabel independen memiliki nilai toleransi di atas 0,10 dan FIF di bawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi yang digunakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengujian heteroskedastisitas, di mana pengujian dilakukan dengan uji Gletser dengan melihat nilai signifikansi. Didapatkan hasil dari pengujian Gletser ini menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05 pada setiap variabel independen, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi ini. Yang selanjutnya yaitu pengujian regresi linear berganda, di mana dilakukan untuk mengukur pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y, baik secara simultan maupun parsial. Setelah itu didapatkan dari hasil olahan data bahwa untuk seluruh variabel X1, X2, dan X3 itu berpengaruh signifikan terhadap Y, di mana nilai signya kurang dari 0,05. Kemudian untuk adjusted R kuadrat itu bernilai 0,953 yang artinya 95,3% variasi penerimaan pajak UMKM dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Model regresi ini kuat dan layak digunakan dalam penelitian. Yang selanjutnya yaitu uji T atau parsial. Ini dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel X1, X2, X3 terhadap Y secara individual. Yang tujuannya untuk mengetahui variabel mana yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Kemudian dari hasil uji T sendiri, yaitu semua variabel independennya memiliki nilai sig kurang dari 0,05, yang artinya ketiganya berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Dan nilai T hitung yang tinggi itu menunjukkan bahwa masing-masing variabel memberikan kontribusi yang kuat dalam model regresi.
Kesimpulannya, secara parsial, yaitu kepatuhan wajib pajak atau X1 itu berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak UMKM. Kemudian yang kedua, kesadaran wajib pajak atau X2 itu juga memiliki pengaruh yang signifikan. Dan yang ketiga, pemahaman terhadap PP 55 tahun 2022, yaitu X3, itu memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap penerimaan pajak UMKM. Yang selanjutnya yaitu uji F atau simultan, itu digunakan untuk menguji apakah variabel X1, X2, X3 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Y. Menurut Ghazali, uji F menunjukkan kelayakan model regresi secara keseluruhan. Berdasarkan dari hasil uji F ini, maka nilai sigma sama dengan 0,001 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi signifikan secara simultan yang menandakan bahwa kepatuhan atau X1, kesadaran atau X2, dan pemahaman atau X3 itu secara bersama-sama memiliki pengaruh yang nyata terhadap penerimaan pajak UMKM atau Y. Kemudian untuk koefisien determinasi atau R kuadrat itu digunakan untuk mengukur seberapa baik model regresi menjelaskan variasi variabel dependen. Semakin tinggi R kuadrat, semakin kuat juga pengaruh variabel independennya terhadap variabel dependen. Kemudian hasil dari koefisien determinasi didapatkan nilai R kuadrat 0,954 yang artinya 95,4% dari variasi penerimaan pajak Y itu dijelaskan oleh X1, X2, dan X3. Yang sisanya 4,6% itu dipengaruhi faktor lain di luar model. Dan model regresi ini termasuk sangat baik dalam menjelaskan variasi Y. Setelah itu untuk pembahasan, dari hasil analisis statistik, ketiga variabel independen itu terbukti berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini didukung oleh hasil uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linier berganda, uji T, uji F, dan R kuadrat. Sedangkan untuk pengaruh kepatuhan atau X1 terhadap penerimaan pajak, itu uji T menunjukkan pengaruh signifikan dengan nilai sig 0,000 dengan koefisien positif. Artinya, semakin tinggi kepatuhan UMKM, maka penerimaan pajak meningkat sesuai dengan teori Ghazali. Kepatuhan merupakan kunci optimalisasi penerimaan negara. Yang selanjutnya yaitu pengaruh kesadaran atau X2 terhadap penerimaan pajak, di mana uji T menunjukkan pengaruh signifikan. Dan kesadaran terhadap tarif 0,5% dan motivasi sukarela terbukti meningkatkan penerimaan pajak yang sejalan dengan pendapat Sugiono, yaitu kesadaran individu adalah bentuk perilaku sukarela yang positif terhadap kebijakan fiskal. Selanjutnya yaitu pengaruh pemahaman atau X3 terhadap penerimaan pajak, yaitu uji T menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan nilai sig 0,000, yaitu semakin baik pemahaman terhadap PP nomor 55 tahun 2022, semakin optimal juga penerimaan pajaknya sesuai dengan pendapat Gujarati, yaitu pemahaman kebijakan mendorong kepatuhan secara sukarela. Yang selanjutnya yaitu analisis simultan dan koefisien determinasi, di mana uji F menunjukkan X1, X2, X3 itu berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Y dengan adjusted R kuadrat 0,953 yang artinya variasi penerimaan pajak dijelaskan oleh ketiga variabel dan model regresi tergolong sangat kuat dan sangat layak. Yang selanjutnya yaitu kesesuaian dengan kerangka konseptual, di mana hasil empiris mendukung kerangka konseptual dan teori sebelumnya, dan semua variabel terbukti berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak UMKM, dan menunjukkan pentingnya pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan dalam mendukung efektivitas kebijakan, PPH 0,5%. Penyederhanaan tarif dan administrasi terbukti berdampak positif. Untuk bab 5 yaitu kesimpulan dan saran, di mana dalam kesimpulan ini menunjukkan bahwa kepatuhan, kesadaran, dan pemahaman terhadap PP nomor 55 tahun 2022 itu berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Kemudian ketiganya secara simultan menjelaskan bahwa 95,3%
variasi penerimaan pajak atau adjusted R kuadrat yaitu 0,953 dan secara parsial seluruhnya memiliki pengaruh nyata di mana nilai SIK kurang dari 0,05 dan pemahaman menjadi faktor yang paling dominan, menekankan pentingnya edukasi dan literasi perpajakan. Model regresi telah memenuhi uji asumsi klasik sehingga valid dan dapat diandalkan. Untuk seluruh temuan mendukung bahwa kebijakan PPh final 0,5% itu berdampak positif jika didukung perilaku wajib pajak yang baik. Selanjutnya yaitu saran. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran, yaitu yang pertama untuk DJP dan KPP terkait, disarankan untuk terus meningkatkan edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM, yang khususnya dalam memahami teknis ketentuan PP nomor 55 tahun 2022, mengingat pemahaman tersebut sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Kemudian yang kedua yaitu untuk pelaku UMKM, diharapkan lebih proaktif dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi akan berdampak positif bagi usaha dan kontribusi terhadap negara. Kemudian yang terakhir yaitu peneliti selanjutnya, itu disarankan untuk mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, serta menambahkan variabel lain seperti kualitas pelayanan, pajak atau kepercayaan terhadap otoritas pajak guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Cukup sekian presentasi saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.